Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, dalam setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kita, tersembunyi sebuah perjalanan agung, sebuah perjalanan menuju kedekatan dengan Sang Pencipta yang telah ditempuh oleh para kekasihnya, termasuk seorang guru besar bernama Abu Yazid Al-Bustami. Nasihat ini akan membawa kita menyusuri jejak-jejak spiritualnya, mengungkap rahasia membersihkan hati, menundukkan ego, hingga merasakan manisnya cinta ilahi. Mari kita selami samudra hikmah tasawuf dan biarkan cahaya kebenaran menerangi setiap sudut jiwa kita. Namun sebelumnya tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar agar menjadi saksi kecintaan kita kepada beliau kelak di akhirat. Saudaraku, mari kita renungkan bersama sebuah jalan yang telah ditempuh oleh para kekasih Allah, jalan tasawuf. Sebuah perjalanan membersihkan hati, mendekatkan diri pada Sang Pencipta, dan menemukan kedamaian sejati. Dalam perjalanan ini, kita akan menyusuri jejak-jejak para sufi agung, salah satunya adalah Abu Yazid Al-Bustami, seorang arif billah yang kebijaksanaannya mengalir bagai mata air jernih. Beliau mengingatkan kita bahwa inti dari segala tasawuf adalah mengikuti jejak Nabi dan Wali. Apa makna mengikuti jejak Nabi dan Wali dalam konteks tasawuf? Ini bukan sekedar mengikuti ritual lahiriah semata, melainkan meresapi hakikat dari setiap ajaran dan perilaku mereka. Nabi Muhammad SAW adalah teladan sempurna, uswatan hasanah yang setiap gerak-geriknya, setiap kata-katanya adalah cerminan dari kehendak ilahi. Para wali, di sisi lain, adalah pewaris spiritual Nabi, mereka yang telah menghidupkan sunnah dalam setiap tarikan napas mereka, mencapai derajat wilayah karena ketaatan dan kecintaan mereka yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Fondasi pertama dalam mengikuti jejak ini adalah memurnikan niat. Abu Yazid Al-Bustami seringkali menekankan pentingnya ikhlas. Segala amal perbuatan sekecil apapun haruslah semata-mata karena Allah. Bukan karena ingin dilihat manusia, bukan karena mengharapkan pujian, apalagi karena mengharapkan balasan duniawi. Ketika niat kita tulus, barulah amal kita memiliki bobot di sisi Allah. Pernahkah kita merenungkan seberapa sering niat kita tercampur aduk dengan hal-hal selain Allah? Mari kita mulai mengintrospeksi, membersihkan niat kita dari segala kotoran dunia. Selanjutnya, fondasi yang tak kalah penting adalah ilmu. Tasawuf bukanlah sekedar pengalaman spiritual yang buta, melainkan harus dibimbing oleh ilmu syariat yang kokoh. Bagaimana mungkin kita mengikuti jejak Nabi jika kita tidak mengetahui sunnah-sunnah beliau? Bagaimana mungkin kita memahami hakikat jika kita tidak memahami fikih dan akidah? Abu Yazid Al-Bustami sendiri adalah seorang yang sangat mendalami ilmu agama. Beliau tidak pernah memisahkan antara syariat dan hakikat. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Syariat adalah perahu dan hakikat adalah lautan. Tanpa perahu, kita tidak akan bisa mengarungi lautan. Tanpa lautan, perahu tak memiliki tujuan. Maka jangan pernah kita merasa cukup dengan zikir atau riyadhah tanpa dibarengi dengan ilmu yang mumpuni. Carilah ilmu, belajar dari guru yang mursyid dan amalkan apa yang telah dipelajari. Kemudian ada aspek muhasabah diri atau introspeksi. Nabi SAW selalu menganjurkan umatnya untuk menghisap diri sebelum dihisap kelak di hari kiamat. Abu Yazid Al-Bustami dalam setiap hembusan napasnya selalu bermuhasabah. Beliau selalu melihat kekurangan diri, bukan kelebihan diri. Beliau selalu merasa fakir di hadapan Allah, bukan kaya. Sifat inilah yang membedakan para sufi sejati dari mereka yang hanya berilusi tentang spiritualitas. Muhasabah adalah cermin yang memantulkan segala noda di hati kita, memungkinkan kita untuk membersihkannya sebelum noda itu mengeras dan sulit dihilangkan. Dan yang terakhir dalam fondasi awal ini adalah zuhud. Bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, lalu hidup seperti pertapa di gua-gua tanpa memedulikan apapun. Zuhud dalam pandangan para sufi, termasuk Abu Yazid Al-Bustami adalah meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Kita boleh memiliki harta, kedudukan, atau segala kemewahan dunia, asalkan hati kita tidak terpaut padanya. Hati kita hanya terpaut pada Allah.
Ketika dunia berada di tangan, kita bisa menggunakannya untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, untuk menolong sesama. Namun jika dunia sudah masuk ke hati, ia akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Ia akan menjadi belenggu yang memenjarakan jiwa, membuat kita lalai dari tujuan utama penciptaan kita. Maka, saudaraku, mari kita mulai perjalanan ini dengan memantapkan fondasi-fondasi ini, memurnikan niat, menuntut ilmu, bermuhasabah diri, dan berzuhud. Dengan fondasi yang kokoh, insya Allah, kita akan mampu menapaki jejak Nabi dan Wali, mendekati Sang Maha Kasih, dan merasakan ketenangan yang tak tergantikan. Ingatlah selalu pesan Abu Yazid Al-Bustami bahwa segala kemajuan spiritual hanya akan tercapai jika kita sungguh-sungguh meneladani Sang Teladan Utama dan para pewarisnya yang mulia. Saudaraku yang kucintai, setelah kita meletakkan fondasi yang kokoh dalam meniti jalan tasawuf, kini saatnya kita melangkah lebih dalam menuju inti dari perjalanan ini, penyucian hati dan peleburan ego. Jalan ini, seperti yang diajarkan oleh para sufi, termasuk Abu Yazid Al-Bustami, adalah jalan untuk kembali kepada fitrah yang suci, kepada hakikat diri yang sejati. Abu Yazid Al-Bustami seringkali mengungkapkan tentang pentingnya fana atau peleburan diri. Bukan berarti kita lenyap menjadi tiada, melainkan lenyapnya segala sifat kemanusiaan yang rendah, ego, hawa nafsu, dan segala sesuatu yang menghalangi kita dari pandangan Allah. Ketika ego kita masih menguasai, kita cenderung melihat diri sendiri, bangga dengan pencapaian, atau larut dalam kesedihan dan kekecewaan karena dunia. Namun, ketika ego mulai melebur, pandangan kita akan beralih dari diri sendiri menuju kebesaran Allah. Bagaimana cara melebur ego ini? Salah satu jalan utamanya adalah senantiasa berzikir. Bukan hanya zikir lisan, tapi zikir hati. Zikir yang membuat hati selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap tarikan napas. Abu Yazid Al-Bustami berkata, jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan memberinya kemampuan untuk senantiasa mengingatnya. Zikir adalah nutrisi bagi hati yang perlahan tapi pasti akan membersihkan karat-karat ego yang melekat. Ketika hati kita dipenuhi oleh asma Allah, tidak ada lagi ruang bagi keangkuhan atau kesombongan. Selain zikir, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat kauniyah juga sangat membantu dalam proses peleburan ego. Lihatlah langit yang terbentang luas tanpa tiang, bintang-bintang yang bertaburan indah di malam hari, gunung-gunung yang kokoh menjulang, laut yang membentang luas. Semua itu adalah bukti keagungan Sang Pencipta. Ketika kita merenungkan semua ini, kita akan menyadari betapa kecilnya diri kita di hadapan kebesarannya. Kesadaran ini menumbuhkan rasa rendah hati dan menghilangkan ilusi kebesaran diri. Para sufi juga mengajarkan tentang ridho terhadap segala ketetapan Allah. Ini adalah ujian terbesar dalam perjalanan spiritual. Hidup ini penuh dengan pasang surut, suka dan duka. Terkadang kita menghadapi ujian kehilangan, kesakitan, atau kesulitan. Ego kita cenderung memberontak, mengeluh, atau menyalahkan takdir. Namun, jika kita mampu mencapai makom ridho, kita akan menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Yakin bahwa setiap ketetapan Allah mengandung hikmah dan kebaikan meskipun kita belum memahaminya. Ridho adalah tanda cinta yang tulus kepada Allah, dan ia adalah pembebas dari belenggu ego yang ingin mengendalikan segalanya. Kesabaran adalah kunci berikutnya. Perjalanan spiritual bukanlah sprint, melainkan maraton. Ada kalanya kita merasa stagnan atau bahkan mundur. Godaan dan bisikan syaitan akan selalu ada untuk menguji keteguhan hati kita. Disinilah kesabaran diuji. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Abu Yazid Al-Bustami sendiri dikenal dengan kesabarannya yang luar biasa dalam menempuh jalan Allah. Kesabaranlah yang akan menempah jiwa kita, menjadikannya lebih kuat dan lebih murni. Dan yang tak kalah penting, mencintai sesama makhluk Allah. Bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Sang Pencipta jika kita tidak mencintai ciptaannya? Cinta kepada sesama adalah cerminan dari cinta kita kepada Allah. Ketika kita menolong orang yang kesusahan, ketika kita berbuat baik kepada tetangga, ketika kita menyayangi binatang, sejatinya kita sedang mengaplikasikan cinta ilahi dalam kehidupan. Cinta ini akan melarutkan ego yang cenderung mementingkan diri sendiri. Ketika kita mencintai tanpa syarat, kita akan merasakan kedamaian yang mendalam,
karena cinta adalah bahasa hati yang paling murni. Saudaraku, perjalanan melebur ego ini memang tidak mudah. Ia membutuhkan perjuangan yang tiada henti. Namun, janji Allah adalah nyata. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya, Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Dengan terus-menerus membersihkan hati dari noda ego, insya Allah kita akan semakin dekat dengan hakikat diri yang sejati, yang selalu tersambung dengan cahaya ilahi. Saudaraku seiman, setelah kita memahami fondasi dan melatih diri dalam peleburan ego, kini mari kita selami lebih dalam tentang maqamat, tingkatan spiritual, dan ahwal, keadaan spiritual dalam tasawuf. Para sufi, termasuk Abu Yazid Al-Bustami, menjelaskan bahwa perjalanan menuju kedekatan ilahi bukanlah sesuatu yang instan, melainkan melalui serangkaian maqamat yang harus dilalui, dan ahwal yang dialami. Ini seperti tangga-tangga yang harus kita pijak satu persatu dengan izin dan pertolongan Allah. Maqamat adalah stasiun-stasiun spiritual yang dicapai seorang salik, penempuh jalan tasawuf, melalui usaha dan mujahadah, perjuangan keras. Ini adalah kondisi permanen yang melekat pada diri seorang hamba setelah melalui proses pensucian jiwa yang berkelanjutan. Salah satu makam awal yang sering disebut adalah taubat. Taubat bukan hanya sekedar menyesali dosa, melainkan kembali sepenuhnya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Abu Yazid Al-Bustami menekankan bahwa taubat sejati adalah taubat yang tidak lagi menyisakan jejak dosa di hati. Setelah taubat, makom berikutnya adalah wara'. Wara' berarti sangat berhati-hati dalam segala hal, menjauhi bukan hanya yang haram, tapi juga yang subhat, meragukan, agar tidak terjerumus pada yang haram. Ini adalah tingkat kehati-hatian yang tinggi demi menjaga kesucian hati dari segala noda. Seorang yang wara' akan sangat selektif dalam makanan, pakaian, pergaulan, bahkan dalam setiap perkataannya. Kemudian ada makom zuhud yang telah kita singgung sebelumnya. Zuhud adalah melepaskan keterikatan hati pada dunia. Ini adalah makom penting yang membebaskan jiwa dari belenggu harta, kedudukan, dan pujian manusia. Abu Yazid Al-Bustami mengajarkan bahwa zuhud sejati adalah ketika hati kita tidak lagi tergerak oleh godaan dunia dan sepenuhnya berorientasi pada Allah. Di atas zuhud terdapat makom fakir. Bukan sekedar miskin harta, melainkan merasa sangat membutuhkan Allah dalam setiap hal. Merasa bahwa diri ini tidak memiliki apa-apa, kecuali apa yang diberikan oleh Allah. Maqam ini menumbuhkan rasa tawaddu yang mendalam dan menghilangkan segala bentuk kesombongan. Sementara itu, ahwal adalah keadaan spiritual yang datang dari Allah secara tiba-tiba ke dalam hati seorang salik tanpa usaha sebelumnya. Ahwal sifatnya tidak permanen, bisa datang dan pergi. Contoh ahwal adalah kasyuf, yaitu dibukakannya hijab-hijab sehingga seseorang bisa melihat atau merasakan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Atau qabd dan bas, yaitu di mana hati kadang merasakan kesempitan dan kesedihan tanpa sebab yang jelas, dan di lain waktu merasakan kelapangan dan kebahagiaan. Penting untuk diingat bahwa seorang sufi sejati tidaklah terpaku pada ahwal. Mereka tidak mengejar-ngejar kasyaf atau pengalaman spiritual yang aneh-aneh. Fokus utama mereka adalah istiqomah dalam menjalani maqamat dan syariat. Abu Yazid Al-Bustami mengingatkan bahwa maqam yang paling mulia adalah maqam penghambaan. Artinya, yang terpenting adalah menjadi hamba Allah yang taat, ikhlas, dan konsisten dalam beribadah. Selain itu, ada juga makom tawakal. Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha semaksimal mungkin. Yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong dan penjamin segala urusan. Ini adalah ketenangan jiwa yang lahir dari keyakinan penuh kepada qada dan qadarnya. Puncak dari maqamat adalah ma'rifah atau pengenalan yang mendalam terhadap Allah. Bukan sekedar tahu melalui ilmu, melainkan mengenali Allah dengan hati, merasakan kehadirannya dalam setiap sendi kehidupan.
Ma'rifah melahirkan rasa cinta yang tak terhingga kepada Allah, dan dari cinta itulah lahir kepatuhan dan kerinduan untuk selalu bersamanya. Abu Yazid Al-Bustami adalah salah satu sufi yang mencapai derajat ma'rifah yang tinggi, sehingga setiap ucapannya memancarkan hikmah ilahi. Maka dari itu, saudaraku, mari kita terus berusaha menapaki tangga-tangga maqamat ini dengan kesabaran, keikhlasan, dan mujahadah. Janganlah tergiur dengan ahwal yang kadang datang dan pergi, melainkan fokuslah pada pengokohan maqamat kita. Dengan demikian, insya Allah, perjalanan kita menuju kedekatan dengan Allah akan semakin nyata, dan kita akan merasakan manisnya iman dan ketenangan hati yang hakiki. Saudaraku seiman, kita telah meniti jalan yang panjang, dari fondasi tasawuf, peleburan ego, hingga menapaki maqamat dan ahwal. Kini, mari kita bahas buah dari perjalanan tasawuf ini, yaitu akhlak mulia dan puncak tertinggi yang ingin dicapai para sufi, fana fillah, peleburan diri dalam Allah, seperti yang diisyaratkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Apa gunanya semua latihan spiritual, zikir, dan mujahadah jika tidak menghasilkan perubahan nyata dalam diri kita? Buah yang paling manis dari tasawuf adalah terwujudnya akhlakul karimah, akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Seorang sufi sejati adalah cerminan dari sifat-sifat Allah yang maha indah, seperti kasih sayang, kemurahan hati, kesabaran, keadilan, dan kedermawanan. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak, dan para sufi adalah mereka yang berupaya keras meneladani akhlak beliau. Ketika hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, riya, dan ujub, maka yang akan terpancar adalah kebaikan. Perkataan kita akan penuh hikmah, tindakan kita akan penuh manfaat, dan kehadiran kita akan membawa kedamaian bagi orang lain. Abu Yazid Al-Bustami dikenal sebagai pribadi yang sangat tawadu dan penuh kasih sayang, bahkan kepada orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Ini adalah tanda nyata bahwa tasawufnya telah berbuah manis. Akhlak mulia bukanlah sekedar topeng, melainkan pancaran dari hati yang telah disucikan. Selanjutnya, puncak yang seringkali menjadi perbincangan dalam tasawuf adalah fana fillah. Ini adalah makom tertinggi yang dicita-citakan. Fana fillah bukanlah berarti diri kita lenyap secara fisik, melainkan lenyapnya kesadaran akan diri sendiri, ego, dan hanya menyisakan kesadaran akan keberadaan Allah semata. Dalam makom ini, seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, tetapi melihat Allah sebagai satu-satunya penggerak segala sesuatu. Tidak ada lagi aku dan milikku, yang ada hanyalah dia dan miliknya. Konsep fana ini seringkali disalahpahami. Ia bukanlah panteisme atau penyatuan dengan Tuhan dalam artian menyatu secara zat, melainkan ia adalah peleburan dalam keesaan Allah, tauhid, di mana seorang hamba mencapai tingkat keyakinan dan penyaksian yang begitu dalam akan keesaan Allah sehingga segala sesuatu selain Allah menjadi tidak berarti. Pandangannya hanya tertuju pada Allah. Dalam keadaan fana ini, seorang sufi mengalami kedekatan yang luar biasa dengan ilahi, merasakan kehadirannya dalam setiap partikel alam semesta. Setelah mengalami fana, seorang sufi akan kembali pada keadaan baka billah, kekal bersama Allah. Ini adalah kondisi di mana seorang hamba kembali ke alam kesadaran normal, namun dengan kesadaran ilahi yang telah terpatri kuat dalam dirinya. Ia kembali menjalani kehidupan duniawi, namun tidak lagi terpengaruh olehnya. Hatinya tetap bersama Allah, meskipun tubuhnya berada di tengah-tengah keramaian dunia. Inilah makom para wali, mereka yang hidup di dunia, namun hati mereka telah mencapai alam malakut. Fana dan baka adalah karunia Allah, bukan sesuatu yang bisa dicapai semata-mata dengan usaha. Namun usaha dan mujahadah yang kita lakukan adalah pintu pembuka bagi karunia tersebut. Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya, kepada mereka yang tulus dalam mencarinya. Saudaraku, jalan tasawuf adalah jalan kembali kepada fitrah, jalan membersihkan hati, dan jalan untuk mencapai puncak cinta kepada Allah. Ia menuntun kita untuk tidak hanya menjadi hamba yang beribadah secara lahiriah, tetapi juga hamba yang memiliki hati yang hidup, yang selalu terhubung dengan sumber kehidupan. Semoga kita semua diberikan kekuatan, keikhlasan dan bimbingan untuk menapaki jejak Nabi dan wali, seperti Abu Yazid Al-Bustami hingga kita mencapai derajat hamba yang dicintai Allah dan mendapatkan kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Saudaraku, semoga nasihat ini menjadi lentera yang menerangi jalan spiritual kita. Ingatlah, tasawuf bukanlah sekedar teori, melainkan perjalanan hidup yang harus ditempuh dengan kesungguhan. Semoga kita semua dianugerahi hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan kedekatan abadi dengan Allah,
mengikuti jejak mulia Nabi dan para walinya. Mari terus berusaha, karena setiap langkah kecil menujunya adalah kemenangan besar bagi jiwa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan sholawat Nabi. Terima kasih.